Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama dalam jam ini dalam rangka mengikuti kajian tarikh bersejarah kajian tarikh Ahad pekan yang keempat yang keempat pada hari ini Ahad tanggal 30 Safar 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2025. Semoga kajian pada hari ini dapat meningkatkan keimanan kita dalam beribadah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan lain-lain sampai kepada kita sampai hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah masih beriman yang saya hormati, beberapa hari yang lalu kita kedatangan tamu dari jamaah tabligh. Ada 9 atau 10 orang yang iktikaf di masjid ini selama 3 hari, dan mereka pada setiap pada sholat itu menyampaikan kultumnya tentang sejarah para sahabat, dan saya lihat sekilas di kitab mereka judulnya itu dari kitab Fadhilul Amal, dan saya pernah membeli buku itu tahun 2004 ya. Dan memang sejak dibeli jangan sekali buka gitu dibuka. Ini bukunya seperti ini pada amal itu, dan itu dia ambilnya dari sini. Jadi sejarah para sahabat itu ada di sini semua. Tapi saya cari apa namanya sejarah Luqman yang ada di dalam Quran. Jadi saya cari yang sejarah tentang Luqman yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Luqman itu saya cari kok ada gitu ya sejarah Quran. Saya punya di sini. Kalau memang itu setiap pada sholat itu mereka buka ini kemudian saling bergantian membacakan kisah-kisah para sahabat ya yang ada di buku ini. Waktu terus mereka langsung membacakan
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah muslimin iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di tiap subuh Ahad pekan keempat, jadwal saya untuk murojaah ilmunya alhamdulillah di subuh Ahad keempat di bulan Agustus yang bertepatan dengan bulan Syawal tanggal 30 Syawal, alhamdulillah bisa terlaksanakan. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh untuk murojaah taklim pada pagi hari ini. Di Al-Quran ada sebuah doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 129. Nah, kita tidak boleh membacanya dan tidak perlu, karena ini khusus doa Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang mengajarkan kepada mereka kitab, membacakan kepada mereka ayat-ayat, mengajari mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya Engkau Maha Gagah, Maha Bijaksana. Doa Nabi Ibrahim ini diabadikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Doa ini oleh Nabi Ibrahim itu diajukan kepada Allah ketika pertemuannya terakhir dengan putranya Nabi Ismail. Setelah selesai merenovasi Ka'bah, wa id yarfa'u Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismail. Kan dalam
Qisosul Anbiya. Nabi Ibrahim itu punya dua istri di Mekah dan di Palestina. Di bolak-balik Mekah Palestina. Di Mekah tuh Hajar dan putranya Ismail, di Palestina Sarah dan Ishak. Nah, karena jauh antara Mekah dan Palestina 700 mil, 1.260 kilo kurang lebih. Jadi gilirnya lebih dari Pak. Makanya jalan Palestina, Mekah, Palestina, Mekah. Ditambah alat transportasi. Waktu itu kan kalau sekarang mah jauh tidak jadi penghalang. Mekah, Palestina 1.260 kilo jalan kaki seberapa bulan? 2 bulan. Pulang pergi 4 bulan. Ditambah selain sarana transportasi, sarana yang lainnya, tidak ada rest area berayom. Serba darurat. Jadi waktu dulu jarak jauh itu kan memadorotkan. Kalau sekarang kan dengan kemajuan sarana transportasi, Mekah Palestina 2 jam sekarang ibaratkan. Dulu jalan kaki 2 bulan, sekali berangkat pulang pergi 4 bulan kurang lebih. Nah, makanya Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail hanya 5 kali. Pertemuan pertama yang begitu lahir dibawa ke kemudian pertemuan kedua, pertemuan ketiga Nabi Ismail sudah nikah. Nikah tidak ngasih tahu ke orang tua, ke bapak kan jauh. Gak ada WA ya? Gak ada WA. Pulang lagi, pertemuan keempat, pertemuan ketiga Nabi Ismail sudah menikah, tapi istrinya tidak cocok oleh Nabi Ismail, oleh Nabi Ibrahim disuruh ganti. Pulang lagi, kemudian berangkat bertemu lagi keempat, istri Nabi Ismail sudah diganti. Pulang lagi, pertemuan terakhir diperintah untuk meninggikan Baitullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismail. Utuslah di tengah-tengah mereka seorang sesungguhnya Engkau Maha Gagah dan Maha Bijaksana. Nabi Ibrahim berkeinginan ke depan di Mekah diutus lagi seorang Rasul. 3.000 tahun kemudian maka diutuslah di Mekah itu Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Itulah sebabnya dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, aku lahir karena doa
dan karena kabar gembira saudaraku Isa bin Maryam. Jadi kelahiran Rasulullah itu satu merupakan doa Nabi Ibrahim yang di surah Al-Baqarah 129. Dua, disyarat kabar gembira yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa, dan itu ada di surah As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran li rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi kata Rasulullah, aku lahir satu karena doa bapakku Ibrahim alaihissalam, dua karena kabar gembira saudaraku Isa bin Maryam alaihissalam. Setelah berdoa dengan berbagai doa tersebut, Nabi Ibrahim pulang ke Palestina dan tidak sempat berkunjung lagi ke Mekah, meninggal di Palestina. Makanya di Palestina ada satu kota yang terkenal, kota Hebron atau kota Al-Holid. Di kota itulah Nabi Ibrahim meninggal, di kota Hebron. Di situ dibangun sebuah masjid dinamakan Masjid Ibrahim, tapi tidak besar, ya selagi mah ageng iman. Masjidnya kecil, tidak terurus masjidnya. Dan di dalam masjid ada kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Sarah, ada kuburan Nabi Ishak, kuburan Ribqah istri Nabi Ishak. Jadi ada 4 kuburan di dalam Masjid Ibrahim itu. Di sebelahnya ada tembok ratapan orang Yahudi. Jadi ada tembok ratapan tuh di sebelah masjidnya, terhalang oleh gerbang. Nabi Ibrahim tidak sempat ke Mekah lagi, meninggal di Palestina. Sementara di Mekah dakwahnya diteruskan oleh Nabi Ismail. Tahun 1977 Nabi Ismail meninggal. Maka semenjak Nabi Ismail meninggal, itu kota Mekah patrok kosong dari Rasul. Lama tahun 571 lahir Rasulullah. Jadi dari tahun 1977 Masehi sampai 571 Masehi, 2000 tahun lebih kosong dari Rasul. Kalau kelihatan 1877 ditambah 571. Selama itu kosong dari Rasul di Mekah. Maka bangsa Arab yang tadinya mengikuti milah Ibrahim Hanifan kemudian bergeser kepada paganisme dan politeisme, kepada keberhalaan dan kemusyrikan. Padahal asalnya bangsa Arab itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tapi karena lama tuh tidak ada Rasul lagi, tidak ada Nabi lagi, akhirnya tuh ajaran Nabi Ibrahim yang hanifan bergeser kepada keberhalaan dan kemusyrikan. Bukan penyebabnya, bukan semata-mata faktor lama tidak ada Rasul, tapi ada yang mengubah ajaran Nabi Ibrahim yang hanifan kepada keberhalaan. Ada yang mengubah, yaitu seorang Udomah Quraisy, seorang Udomah Inahum Quraisy, seorang
Bagaimana caranya Amr bin Lahir memajang patung di depan Ka'bah? Asalnya di depan Ka'bah tidak ada patung. Kan tadi Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan kota Mekah banyak doanya. Selain tadi berdoa ingin di Mekah ada lagi seorang Rasul, Nabi Ibrahim juga berdoa untuk kota Mekah supaya jadi negeri yang aman. Itu di surah Ibrahim ayat ke-35. Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah patung. Nabi Ibrahim sudah menitipkan dirinya dan anak turunannya kepada Allah. Setelah menitipkan kota Mekah kepada Allah, jangan ada yang sampai menyembah patung. Tidak ada anak turunan Nabi Ibrahim yang menyembah patung. Tapi di kemudian hari, karena tadi kosong dari Rasul, maka di perjalanan antara meninggalnya Nabi Ismail sampai diutusnya Nabi terakhir ini terjadi penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim yang hanifan, yang lurus kepada paganisme. Penyebabnya di depan Ka'bah dipajang patung. Kan asalnya masih ada patung. Kan dibangunnya Ka'bah itu Nabi Ibrahim juga menerangkan supaya antohiro baitiya litoifina wal akifina wal ruk'is sujud. Bersihkan rumahku itu untuk orang yang ruku, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang sujud. Itu ayat patung. Tak yang pertama kali memajang patung di depan Ka'bah Amr bin Lahir. Patung yang gede diberi nama Dewa Ubal. Dari mana Amr bin Lahir punya ide? Dari Yaman. Kan Amr bin Lahir tadi udoman, pengusaha, innahum Quraisy, bungan, sering ka Syam, sering ka Yaman, sering ka Syam dalam rangka dagang riblah dan pengusaha. Pas Syam tadi, pas ke Yaman, kan Yaman di sebelah selatan Mekah. Pas ke Yaman, Amr bin Lahir bertemu dengan suatu penduduk yang penduduknya nyembah patung. Kan orang Yaman beragama Yahudi dan beragama Nasrani, sebagian beragama Majusi. Yaman itu jajahan Persia, sebagian jajahan Ethiopia jajahan Romawi. Tuh. Kan Romawi beragama Nasrani. Nah, jajahan Romawi itu Ethiopia, Habasya, Yaman, sebagian lagi Yaman jajahan Persia. Persia kan agamanya Yahudi dan Majusi. Jadi Yaman itu penduduknya sebagian beragama Yahudi Majusi, sebagian beragama Nasrani. Nah, ketika Amr bin Lahir ke Yaman, itu ada penduduk yang nyembah patung. Kami tahu tak nanya, kenapa kalian nyembah patung? Mereka menjawab, karena kalau kami punya hajat kepada Allah, hajat kami cepat terkabul melalui patungan. Atau kami tahu tak mereka pesan patung yang gede, hijilah kirimkan kamu. Singkat cerita, dibuatkan patung yang besar, kirim ke Mekah, diberi nama Dewa Ubah, pajang depan Ka'bah. Tokoh Quraisy yang lainnya jadi kaiduan, hanya patung Ubah, memajang
patung perempuan didapatkanlah di Toib kuil patung perempuan cantik Dewi Lata. Maka ditirulah, dipajang di dekat Dewa Hubal. Ini ayah Dewa, ayah Dewi. Dewa Hubal, Dewi Lata. Tokoh Quraisy lainnya juga kaiduan. Akhirnya nyari patung perempuan, dapat Dewi Manah dari Yasrib, dari Madinah, dari Yasrib. Yang lainnya nyari lagi, dapat patung Dewi Uzza. Jadi ayat satu dewa, tiru Dewi. Dewa Hubal, Dewi Lata, Dewi Uzza, Dewi Manah. Lantaran sudah ada dewa dan Dewi, anakan maka dibuka budak 360. Ketika Rasulullah lahir, di sekitar Ka'bah terpajang 360 patung. Di mana anaknya? Bukan di Dewa Hubal dan di Dewi Lata. Orang-orang luar Arab, nuka Arab, kan ibadah syariat milah Ibrahim yang masih bertahan, haji yang lainnya sudah hilang. Haji masih bertahan. Jadi haji masih terus berlangsung dari luar Mekah datang ke Mekah untuk berhaji. Walaupun kaifiat hajinya sudah berubah, seperti tawaf telanjang, sa'i telanjang, talbiyahnya beda, apa talbiyahnya. Tapi berkunjung ke Mekah memang terus berlangsung. Nah, orang-orang luar Mekah datang ke Mekah sami kaiduan, nama ayah patung. Jadi lembur nanti masing-masing bawa patung, tapi tidak berani ngegede, nuleti. Udahnya pajang, saking lamanya terkumpulan 360 patung. Tah orang Arab yang tadinya masyarakat Arab mengikuti milah Ibrahim yang hanifan, jadi paganisme dan politisme disebut jahiliyah. Jahiliyah jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Di saat bangsa Arab jauh dari milah Ibrahim, maka lahirlah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yatlu 'alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajari mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya Engkau Maha Gagah Maha Bijaksana. Di saat bangsa Arab sudah jauh dari ajaran Nabi Ibrahim, sudah tergelincir, terseret kepada paham paganisme dan politisme, di antaranya oleh Amr bin Rabi. Nah, Rasulullah tidak bertemu, tidak sejaman dengan Amr bin Rabi, tapi Rasulullah diberitahu oleh wahyu. Ketika beliau sedang sholat gerhana, ke hadapan beliau diperlihatkan surga dan kenikmatannya. Ke hadapan beliau disodorkan sebuah pohon anggur yang lebat buahnya. Kemudian beliau maju dan mau mengambil setanggan anggur, tapi beliau tidak diizinkan. Beliau mundur lagi. Kemudian diperlihatkan neraka dan isinya. Kepada beliau diperlihatkan bakal ada orang yang disiksa di neraka dengan cara disuruh berjalan dengan perutnya. Setelah hancur si perutnya, dibarukan dari suruh jalan dari, disiksa dengan cara disuruh berjalan dengan perutnya. Rasulullah bertanya, siapa dia? Dia adalah Amr bin Lahir. Apa dosa dia? Man ghayyara millata Ibrahim. Dialah orang yang mengubah ajaran Nabi Ibrahim.
jangan lupa ajaran Nabi Ibrahim kepada paganisme, nanti di akhirat di nerakanya disiksa dengan cara disuruh berjalan dengan perutnya. Tiap sudah hancur dibarukan suruh berjalan lagi. Nah, di saat bangsa Arab sudah jauh dari ajaran Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim diijabah, lahirlah Nabi Muhammad. Tanggal 22 April hari Senin tahun 571 Masehi. Jadi kelahirannya Rasulullah itu tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Nudi kita terkenalnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Padahal menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Barakuri dalam Sirah Nabawiyah Al-Rahikumatum, yang benar kelahiran Rasulullah itu bukan tanggal 12, tanggal 9. Tanggal 12 mah meninggalnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11. Kalau lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Di lahirnya Rasulullah itu doa Nabi Ibrahim. Makanya kata Rasulullah tadi, aku lahir karena doa bapakku. Nah, 50 hari ke belakang menjelang kelahiran Rasulullah, 50 hari ke belakang itu kota Mekah mencekam karena tersebar berita dari Yaman ada pasukan bergajah mau menghancurkan Ka'bah. Itu dominan. Kenapa tahun kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah? Karena bersamaan dengan peristiwa Abroha bin Asram yang dari Yaman datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah. Nah, mau menghancurkan Ka'bah karena Abroha kesal, marah. Kenapa orang-orang berkunjung wae ke Mekah? Sirik iri. Kan kalau satu tempat banyak dikunjungi orang, berarti ada devisa. Nah, Abroha kita kalau orang berkunjung ke Yaman, apakah jadi devisa negara? Nah, Abroha bangun gereja di Yaman di kota Sona yang dilapis emas mewah. Menurut Abroha, orang-orang bakal pindah berkunjung mual ke Mekah, bakal ke Yaman. Setelah selesai dibangun gereja yang mewah dengan biaya yang mahal, orang yang menawai ke Mekah ini sepi pengunjung kan gereja itu. Marahlah Abroha. Apa daya tarik tuh rumah kuno Ka'bah padahal butut Baitul Atiq, rumah kuno. Oh, ini mah harus dihancurkan dulu Baitul. Maka berangkatlah Abroha dari Yaman dengan 6.000 tentara berkendaraan gajah mau menghancurkan Ka'bah. Disebut pasukan gajah, atau di Quran ada surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Nah, keberangkatan Abroha dari Yaman dengan berkendaraan gajah mau menghancurkan Ka'bah sampai beritanya ke Mekah. Maka Mekah mencekam. Abdul Muthalib sebagai pimpinan Mekah tuh merasa takut. Makanya Abdul Muthalib mengumpulkan rakyatnya, kan presidennya Abdul Muthalib, pemimpinnya, dikumpulkan rakyatnya, kemudian diperintahkan sembunyi kalian di lembah-lembah, di lereng-lereng bukit, jangan melawan Abroha, lain lawanan Abroha. Jadi Abroha terkenal tuh gubernur yang
gagal kalau melakukan satu ekspedisi. Nah, untuk kali ini digagalkan oleh Allah, tidak dengan tentara Allah yang kuat, komando Toiron Ababil. Berangkatlah dari Yaman menuju Mekah menempuh perjalanan 600 kilo. Mestinya datang dari selatan. Abroha sengaja keliling dulu ke Thaif, kemudian datang dari Mina. Jadi datangnya dari utara. Abroha itu tidak dari selatan. Abroha. Nah, tapi dari utara Abroha itu. Nah, tujuannya naon? Nyingsieunan orang Mekah. Itu disingsieunan orang Mekah. Jadi unjuk gigi soal pos. Abdul Muthalib sudah ketakutan. Ditambah setelah sampai di Mina mereka membuat tenda-tenda dan merampas harta kekayaan orang Quraisy. Dirampasan termasuk 200 ekor onta Abdul Muthalib dirampas. Maka Abdul Muthalib datang menghadap kepada Abroha, bertemu, kemudian memohon, kembalikan harta-harta kami yang dirampas oleh pasukan Tuhan. Abroha kan tertawakan kelakuan Abdul Muthalib. Kenapa Anda mau mengambil kembali itu harta benda Anda, sementara Mekahnya saja mau saya kuasai, Ka'bahnya saja mau saya hancurkan? Abdul Muthalib menjawab, adapun unta-unta itu kepunyaan saya. Amal ibilu pana amliha wa amal Ka'batu fawawiyah. Adapun Ka'bah itu mah bukan saya pemilik, tapi Allah pemilik. Singkat cerita, akhirnya Abroha kalah debat dengan Abdul Muthalib dan menyerahkan lagi onta-onta Abdul Muthalib. Pulanglah Abdul Muthalib dengan mengiring 200 onta yang dirampas oleh Abroha. Sesampainya di Mekah, Abdul Muthalib datang ke Ka'bah, kemudian di hadapan Ka'bah berdoa, minta kepada Allah untuk melindungi Ka'bah. Abroha setelah Abdul Muthalib pulang menyiapkan tuh gajah-gajahnya yang tadi menderu disuruh berdiri, tapi semua gajahnya mugen tidak mau berdiri, diamret, tidak mau berdiri. Sampai Abroha padahal pawang gajah kewalahan menangani, sudah dipukul, sudah dicebret, bahkan gajah Abroha khusus diberi nama Mahmud. Gajah Abroha masih Mahmud, mama muda. Tadi hukuman si Mahmud dari cengkat. Abroha bingung, belum hilang bingungnya, datang suara bergemuruh dari langit. Begitu dilihat, wah, ribuan burung. Abroha kaget, belum hilang. Kagetnya, burung-burung tersebut lalu ini bihijaratin sijil pajalahum ka'askin mahfud. Luas itu Abroha dan para tentaranya, belum hilang luasnya. Peluru sudah kena ke mereka. Mereka berlarian, tidak bisa. Yang kena oleh peluru, maka jadilah tubuh mereka bagaikan daun dimakan ulat, mengelepuk, kulitnya melupas, dagingnya mengelepuk, tinggal tulang. Bergelimpangan tentara Abroha yang 6.000 tidak bisa menghindar dari adab Allah, dari tentara Allah. Abroha nama kabur kayaman deui tadi itu. Ku Allah tadi antep sina kabur kayaman jeung si Mahmudna. Padahal sudah kena peluru tadi. Allah teu dina naon heula diberi kekuatan heula si Mahmud sina lumpat kayaman.
Terus di Yaman, di gereja Sonat, ambruk kasih Muhammad sama melepuh, Abrohanya melepuh. Maka kisah gagalnya Abroha untuk ekspedisi kali dua itu viral. Abroha mati, Abroha gagal. Biasanya Abroha arah gagal. Makanya atas keberhasilan ekspedisinya diangkat jadi gubernur. Abroha teh ayeuna mah gagal, digagalkeun ku manuk. Nah, makanya manusia jangan sombong. Sehebat apapun, seberkuasa apapun, ketika Allah menghendaki, bagi Allah mudah. Itu kudu dilawan ku malaikat. Kirim cai, kirim senyum, kirim angin, kirim tentara Allah itu banyak. Tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali Allah. Angin, tentara Allah. Air, api, tentara Allah. Tentara Allah yang paling lemah nyamuk. Tentara Allah yang paling kuat malaikat. Nyamuk tentara yang paling lemah. Itu zaman Nabi Ibrahim. Namrud, sepintar apapun, seberkuasa apapun, sehebat apapun, gegel kureungin pae. Digegelin pae nanti. Raja Iskandar Dzulkarnain, raja yang soleh, raja yang dieluk-elukan, diagung-agung oleh rakyat karena hebat strategi perangnya. Tara eleh di medan perang kalau sudah dipimpin oleh Raja Iskandar Dzulkarnain. Tapi ketika mau berangkat, gegel kureungin mau mulai nama DB-nya itu lemah manusia itu di hadapan Allah. Gegelnya baik sama Allah. Jadi tong sarombong, beda jadi penguasa, beda jadi pejabat, tuh berpuasa. Allah kalau menghendaki gampang, kirim reungit, gegel reungit. Ya, tong sarombong, beda jadi penguasa, jadi pejabat, kirim bentar kirim situ lima dari pejabat. Ya penguasa, tong sombong, tong reggae, sedikit yang berengit, bisa nolak. Injil reungitna, komo reungitna ribuan. Maka penyakit penyebab reungitan selain DB, lain nama cikungunya. Kumaha jarina cikungunya. Digegel ku cikungunya digegel ku 100 ribu. Jadi di hadapan Allah manusia itu lemah wa hulikul insanu dhaifan. Kekuasaan, kekayaan, jabatan, kalau Allah menghendaki, mudah untuk Allah. Nah, makanya Abroha gagal. Nah, itu terjadi bulan Februari tahun 571, bulan Februari. 2 bulan kemudian bulan April lahir tuh Rasulullah lahir Muhammad. Jadi peristiwa pasukan gajah teh kejadiannya 2 bulan sebelum kelahiran Rasulullah. Itulah sebabnya kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Jadi sebelumnya kalau di Sirah Nabawi Al-Hikumatum tepatnya 50 hari. 50 hari setelah kejadian Mekah mencekam, 50 hari ke depan kota Mekah cerah dengan kelahiran seorang bayi dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah, diberi nama Muhammad oleh kakeknya. Terus jadi Nabi aja orokene canain apaleun ibuna da bapana terus aya akhirna teu apaleun ieu budak teh calon nabi teu aya apaleun. Jadi kalau acara ikhtifal bi maulidin nabi memperingati hari kelahiran nabi kan acan jadi nabi calon memperingati hari kelahiran nabi kan anu diperingati teh can jadi nabi. Orokene 40 tahun ke depan baru jadi nabi. Tuh. Jadi kalau mau bahasanya bukan memperingati hari kelahiran nabi, memperingati hari kelahiran
tahun ke depan baru jadi nabi. Nah itulah sebabnya dalam ajaran Islam yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada tuh ikhtifalu bi maulidin nabi, memperingati hari kelahiran nabi. Dari mana asal usulnya? Zaman nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in tidak ada. Itu terjadi khilafiyah menurut sejarah. Ada yang menerangkan itu mula-mula muludan, istilah sekarang muludan zaman dinasti Fatimiyah. Orang Syiah yang pertama dan orang tasawuf zaman dinasti Fatimiyah dilanjutkan zaman dinasti Turki Utsmani Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi daya ajaran daya syariatnya. Nah, mencintai Nabi sudah dijelaskan di surah Ali Imran ayat 31. Bentuk mencintai Nabi bukan dengan merayakan hari kelahirannya. Di surah Ali Imran ayat 31 sudah dijelaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Pasti kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Bentuk cinta kepada Nabi diterangkan di surah Ali Imran, yaitu mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, bukan dengan mengagung-agungkan secara berlebih-lebihan, memuliakan secara berlebihan. Orang yang paling cinta kepada Nabi, yang paling dalam kecintaannya, para sahabat. Para sahabat, ada sajaman sama Nabi. Kalau ada sahabat yang cinta ke pribadi Nabi dan Nabi masih ayah, ada sahabat yang cinta ke Nabi dibuktikan dengan apa? Dengan menjaga rumah Nabi. Jika suami cinta ke istri, pantas kudu gombal nyari waswe, hari pulang ke rumah kalau mau martabak, kalau mau makanan. Jadi gombalnya apa nih? Aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu, berbagai. Tapi karena keramana-mana. Nah, cinta pada Nabi, engkau matahari, engkau bulan, engkau cahaya di atas cahaya. Nah, bukan begitu caranya. Di surah Ali Imran ayat 31 diterangkan, ikuti aku, ittiba kepada ajaran Nabi. Kecintaan kita mah kepada Nabi tinggal satu cara, mengikuti ajarannya. Kalau sahabat mencintai Nabi itu dua cara. Satu, mencintai pribadinya dan ada. Dua, mengikuti ajarannya. Makanya ada sahabat yang cinta karena Nabi, tidak di hadapan Nabi ngomong-ngomong, aku cinta kepadamu, dibuktikan tiap malam jaga rumah Nabi. Kenapa? Khawatir terjadi sesuatu, dijaga keselamatan rumah Nabi. Sangat sakit Nabi waktu jaga rumah Nabi tiap malam. Nabi tidak tahu rumahnya ada yang menjaga, karena sangat terlaporkan Nabi, apalagi mau dipunten, mau digaji. Cuma satu malam Nabi mendengar suara orang di luar. Nabi bertanya, siapa di luar? Saya. Apa yang membawa datang ke sini? Tidak ada apa-apa. Selain di rumah saya tidak bisa gitu. Karena mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Aku datang ke sini untuk menjagamu wahai Rasul. Maka kecintaan sangat, bakti sangat kepada Rasul diapresiasi oleh Rasul. Didoakan ke Allah, ya Allah, ijabah sangat kapan saja dia berdoa kepadanya. Maka sangat termasuk sahabat yang doanya diijabah. Karena bakti ke Rasul, cinta ke Rasul, jaga rumah Rasul, maka oleh Rasul diapresiasi. Doa ya Allah, ijabah sangat kapan saja dia berdoa kepadamu. Maka sangat
Dan itu oleh sanad dibuktikan ketika beliau diangkat jadi panglima perang oleh Umar bin Khattab zaman Umar untuk perang melawan Persia. Saat membawa pasukan 32.000, Persia menyiapkan pasukan 240.000. Saat tidak takut melawan pasukan Persia hanya dengan 32. Berangkat dari Madinah menuju Persia. Orang Persia kan punya benteng alam, yaitu Sungai Tigris yang dalam, deras, airnya lebar, tidak bisa diseberangi tanpa perahu, tanpa penyeberangan, tidak bisa diturunkan, dan dalam dan deras. Orang Romawi tidak mampu untuk mendobrak benteng Persia. Begitu saat berhadapan dengan Sungai Tigris, terbingung saat ngadoa mereka. Ngadoa kalau minta petunjuk harus bagaimana menyeberangi Danau Tigris. Allah memberi petunjuk, jalan saja di atas air. Maka saat jalan di atas air tanpa tenggelam, tanpa terbawa arus. Begitu juga 32.000 pasukan terdiri dari kavaleri dan infanteri, semuanya selamat menyeberang Sungai Tigris tanpa tenggelam. Atau orang Persia lalu wasen, orang Romawi baik kemarang buat, ya orang Islam sarati selalu panggil percaya. Maka sarian orang Persia Persia di awal. Saat sahabat yang doanya diijabah, ya Allah ijabah saat apabila dia berdoa kepadamu. Makanya ketika menghadapi kesulitan, saat tidak bingung, doa kau tuh dilempar di luar cair berjalan di atas air. Tak sahabatnya cintakan Nabi, kedua mencintai pribadinya, mencintai ajarannya. Kita tinggal satu, mencintai ajaran, tidak berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Ajarannya saja oleh kita diikuti, itu sudah dijamin Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Panjang kan kayak 2 kali. Panjang kali. Seperti itu lah. Aku lahir karena doa bapakku. Anak dakwah. Tadi kan disebutkan Nabi Ibrahim itu membawa milah Ibrahim. Tapi di dalam sejarah milah Ibrahim itu hanya terkenal di Jazirah Arab, terutama di Mekah dan Yathrib. Sedangkan beliau juga kan di Palestina atau di daerah Yahudi. Dan di daerah Yahudi itu dalam sejarah itu nggak dibahas milah Ibrahim. Yang saya tanyakan, apakah sama yang dikembangkan di Palestina oleh Nabi Ibrahim itu milah Ibrahim dengan yang di Arab milah Ibrahim juga. Nah yang kedua, bukan ke Ustadz tapi menanggapi Pak Sudiono. Tadi Pak Sudiono menawarkan atau di suatu kitabnya JP Jamaah Tabligh itu namanya Fadailul Amal atau keutamaan amal. Hati-hati ya di situ tuh, terutama versi Indonesia dan versi Urdu. Banyak hadis-hadis palsu, mungkar, doib, dan itu tidak diterangkan kalau di dalam versi Indonesia. Sanadnya tidak diterangkan, terus komentar-komentar ahli hadisnya itu tidak disertakan, kecuali kalau versi Arab. Jadi kalau versi Arab itu ada diterangkan bahwa ini sanadnya siapa, terus ada komentarnya bahwa ini hadis doib atau apa. Jadi apalagi kalau mau ditampilkan di kita di Masjidul Iman, Fadailul Amal, memang Fadailul Amal boleh hadis doib dipakai untuk keutamaan amal. Tapi hadis doib seperti apa? Jadi hati-hati nanti Nurul Iman jadi cabangnya Jamaah Tabligh, karena sebagian dari pengurus DKM Nurul Iman itu mengapresiasi Jamaah Tabligh. Jadi kalau kita punya ada hadis Bukhari yang kita bahas, kenapa nggak itu ditampilkan? Kenapa harus ambil dari Fadailul Amal? Atur nuhun. Milah
sama. Ini berdasarkan hadis Annal anbiya'a ikhwatun, para nabi itu bersaudara, wa dinuhum wahidun, dan agama mereka satu. Dua, berdasarkan dari Quran surah An-Nahl ayat ke-34. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu. Ini berdasarkan dari surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk tiap umat. Tugas rasul adalah an i'budu Allaha wajtanibu tagut, mengajak umat ibadah kepada Allah saja, melarang umat ibadah kepada selain Allah. Ini berdasarkan dari itu semua nabi, semua rasul sama ajarannya. Ditambah oleh hadis riwayat Bukhari, al-anbiya'u ikhwatun, para nabi itu bersaudara, wa dinuhum wahidun, dan agama mereka satu. Jadi yang saya paham, jadi sama yang di Mekah dan yang di Palestina, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah ani'budullaha wajtanibu tagut. Sakit itu hapunten panjang dehnya. Da panjang isi darahnya, maka dibagi dua dipotong ke jalan dan insyaallah. Sementara sakit itu panjang karena dari tadi mengenai sejarah ihtifal bi maulidin Nabi itu tidak ada simpang siur yang ada yang menerangkan zaman dinasti Fatimiyah, dinasti Turki Utsmani, yang jadi hukum bagi kita itu tidak disyariatkan merayakannya, karena bentuk mencintai bukan dengan merayakan, dengan mengikuti sunnahnya. Dan dalam rangka mencintai itu tidak boleh juga berlebih-lebihan, al-gulul berlebih-lebihan. Sakitu rabiatur aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat 2 ya. Oh, Harus kata Kang Yus, harus kata apa? Kitab tadi. Nanti dibahas sampai ini. Setuju ya? Saya kalau ini. itu beli saya tahun Ada. Ini yang bukan kemarin itu. Thank you.